Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Ini sebelum memulai presentasi cuman mengingatkan buat teman-teman, ini kami sudah melakukan survei dan karena materinya sedikit jadi hanya satu orang yang akan mempresentasikan. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada teman saya untuk membacakan hasil presentasi kami. Oke, baik. Di sini saya akan membahas mengenai poster yang sudah dibuat oleh kelompok kami mengenai menilai daging. Di sini yang kami survei dan kami temukan adalah daging babi. Daging babi merupakan salah satu bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Selain itu juga disukai karena rasanya enak. Daging babi mengandung protein yang tinggi, asam amino esensial yang lengkap, dan vitamin dan mineral. Sehingga konsumsi daging babi bisa menjaga kesehatan otot, meningkatkan fokus, kesehatan tulang, dan kekebalan tubuh, mencegah anemia, dan menjaga kesehatan kulit karena mengandung kolagen yang tinggi. Daging yang tidak segar atau jelek bisa dihidupi oleh bakteri dan menyebabkan keracunan, diare, muntah, dan demam. Oleh karena itu, bagaimana cara mengetahui daging babi yang masih baik dalam kondisi baik? Daging babi dalam keadaan menyimpang di tempat penjualan daging ataupun di pasar, atau yang tidak sesuai dengan kriteria, dan yang paling mudah untuk diamati konsumen adalah dengan melihat warnanya. Kriteria daging babi yang baik yaitu, yang pertama memiliki warna merah yang agak pucat, berbau aromatis atau khas, serat daging yang halus, dan warna lemak yang berwarna putih. Di bawah ini merupakan gambar pembanding antara daging yang masih baik dan daging babi yang sudah mengalami penyimpangan. Daging yang masih baik memiliki warna yang lebih merah yang pucat, sedangkan daging babi yang mengalami penyimpangan memiliki warna yang lebih gelap. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jadi baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk bertanya. Terima kasih. Ini mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Oke, dari kelompok 2, siapa tahu ada yang ditanyakan atau apa yang disampaikan oleh teman-teman ada yang mau diluruskan. Silahkan, Ibu.
Selamat pagi. Mungkin Franciscus ada teman yang join juga ya. Ibu, saya mau bertanya kepada kelompok 1, Ibu. Franciscus mungkin karena ada temannya join juga supaya tidak tabrak-tabrak seperti itu, ada salah satu yang pakai earphone supaya tidak ada tabrakan terkait voice-nya. Halo, Ibu, saya bisa lanjut, Ibu? Ya, boleh lanjut ya. Ya, Bu. Saya mau bertanya kepada kelompok 1, Ibu, tentang bakteri. Bagaimana kita tahu tentang bakteri yang ada dalam daging segar itu bisa masih hidup dan bisa dagingnya bisa digunakan, Ibu. Itu yang saya mau bertanya, Ibu. Ini Ibu, ini izin menjawab Ibu. Ya, moderatornya kelompok 1 ya. Jadi Ibu enggak ini. Itu serahkan langsung ke kelompok 1. Ya. Jadi izin menjawab, untuk mengetahui bakteri dalam daging itu karena bakteri merupakan mikroorganisme sehingga tidak bisa diamati langsung. Jadi kalau mau mengetahui apakah daging itu mengandung bakteri atau tidak itu harus menggunakan mikroskop. Dan kalau ini memang tidak bisa dilihat langsung, tapi kalau untuk perubahan adanya bakteri itu dalam daging pasti ada. Seperti misalnya daging ini berbau tidak sedap atau berwarna tidak segar. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Ini Kakak Francisco, apakah jawabannya sudah jelas? Saya bisa tanggapi sedikit. Ya, sudah. Ya, yang saya mau tanya lagi itu kalau tentang Microsoft, misalnya masyarakat yang kita belum tahu sama sekali tentang itu, misalnya kita beli daging begitu, apakah mereka bisa melihat amati atau bagaimana cara melihat daging yang segar atau mana yang rusak atau yang bisa digunakan? Karena masyarakat sekarang banyak yang begini, tinggal ambil saja daging dan beli daging dengan keadaan yang segar atau tidak bisa digunakan lagi. Bagaimana bisa mengatasi lebih baik dan lebih mudah? Ini jadi baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kan tadi saya bilang kalau ini daging, kalau dia ada mengandung bakteri, berarti dia pasti ada ada bagian dari daging itu yang kentara. Misalnya kayak dia ini bau daging itu tidak segar atau dari warna, misalnya dia warna agak, kalau daging yang mengandung bakteri pasti dia punya warna akan berbeda dari daging yang segar. Jadi untuk mengamati itu cuman ini dari kekenyalan juga. Misalnya kalau daging yang sudah ini terkena bakteri pasti akan kayak berbau busuk, baru ini tekstur juga berbeda. Apakah jawabannya bisa diterima?
Ini Kakak Franciscus, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Oh ya, terima kasih banyak dari kelompok 1. Selamat pagi. Ini mungkin ada dari teman yang lain yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Baik, saya mau bertanya. Dari hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman, apakah proses pemotongan daging babi di tempat survei itu sudah memenuhi standar ASUH, aman, sehat, utuh, dan halal atau belum? Walaupun sebenarnya daging babi bagi saudara-saudara kita yang berbeda pandangan agama, memang mereka tidak bisa makan daging babi karena bagi mereka itu tidak halal. Tetapi bagi kita yang beragama Kristen, daging babi juga perlu melalui proses yang halal. Baik, itu saja yang saya. Mohon maaf, saudara moderator, apakah pertanyaannya bisa dimengerti atau mungkin harus diulang? Kakak ulang pertanyaan. Pertanyaan saya, apakah proses pemotongan daging yang di tempat survei yang saudara-saudara lakukan itu, apakah sudah memenuhi standar ASUH atau belum? Itu singkatnya gitu. Terima kasih. Ini terima kasih untuk pertanyaannya. Ini karena kami ini sebenarnya ini tempat surveinya ini apa memenuhi syarat karena tempatnya bersih, ini dagingnya juga ini utuh dan bagus. Apakah jawabannya bisa diterima? Oh, baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 2. Kelompok 1. Mungkin ada teman lain yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Ini jika tidak ada lagi yang bertanya, maka kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih untuk waktunya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Mungkin bisa diperlihatkan posternya dulu deh dari kelompok 1. Kita sedikit mereview saja ya. Oke. Oke,
ini yang saya mau tanya dulu dari kelompok 1. Ini surveinya di daerah mana? Di pasar atau di tempat pemotongan atau di mana? Ya, saya akan menjawab. Ya. Di posisinya pas di cabang Lasiana itu. Apa itu tempat pemotongan? Ya, tempat Ini pemotongan. tempat Memang tempat pemotongan ya? Saya lihat pagi hari itu mereka pas arah potong dari kami pilih situ. Oh gitu Baru ya. itu tempat penjual di situ. Oh jadi ada pemotongan, ada penjualan juga ya? Ya. iya Ibu. Selama adik-adik mengawasi atau melihat proses pemotongan, apakah dalam proses pemotongan itu dilakukan secara higienis atau sesuai dengan prosedur? Baik Ibu, saya mau jawab. Ini dari yang waktu kami survei itu Ibu, itu tempat penjualan, jadi kami tidak melihat dari awal proses penyembelihan juga kami tidak lihat, karena waktu yang kami survei itu Ibu sudah dalam potongan-potongan yang kecil, yang mereka melakukan pemotongan, itu pemotongan untuk pengukuran, misalnya ada pembeli yang datang, mereka ukur sesuai dengan yang pembeli minta, begitu. Oke. Selama adik melihat dagingnya, apakah ada yang mengalami penyimpangan? Kalau yang Kalau dari kami Ibu, ini sesuai dengan yang kami buat di poster itu Ibu, karena kriterianya daging harus untuk daging babi khususnya warnanya harus merah dan agak pucat. Yang kami di tempat survei Ibu, ada bagian-bagian dari daging tertentu yang warnanya agak menyimpang. Oke. Kita beri hapus temannya ya. Jadi Ibu sedikit sedikit mereview saja hasil yang dilakukan oleh kelompok 1 sudah memberikan hasil yang baik. Jadi sebenarnya tugas yang kemarin itu kita melakukan survei, melihat beberapa hal penyimpangannya. Jadi itu bisa hal yang berkaitan dengan apakah ternak yang dipotong itu dia mengalami dia masalah dalam pengobatan atau dalam kondisi sakit, dia kemudian dipotong baru dagingnya bisa dijual. Terus kedua, apakah dagingnya itu berasal dari ternak yang sudah mati, ya itu bisa dilihat ya. Jadi dari hasil survei dari kelompok 1 memang ada beberapa otot ya itu berbeda warnanya ya, itu tergantung dari kadar myoglobin yang terdapat dalam otot itu ya. Jadi artinya tidak semua bagian yang otot itu bukan suatu hal yang penyimpangan ya. Jadi kalau terkait ada beberapa hal penyimpangan itu bisa ditandai dari warna ya, warna bau. Biasa kalau dia berasal dari ternak yang sakit, biasa dia memiliki bau yang agak kurang segar ya, jadi bau khas dari misalkan daging babi ya. Terus kalau untuk terkait pemotongan ternak babi, sebenarnya untuk pernyataan terkait dengan aman, sehat, itu halal, asuh, sebenarnya untuk ternak babi itu pengecualian untuk halal ya. Jadi
sebenarnya lebih mengarah bagaimana prosedur pemotongan dari ternak babi itu sesuai dengan prosedur higienitas ya, atau sesuai dengan persyaratan. Dan kalau untuk berapa jenis ternak yang untuk orang muslim itu memang lebih ditekankan kepada untuk ASU ya, jadi aman, sehat, itu halal ya. Jadi setiap produk yang dihasilkan itu harus ada uji kehalalannya ya, dari segi pemotongannya atau bahan perolehannya dari mana ya, ternaknya itu berasal dari mana, apakah dari barang curian atau tidak. Terlepas daripada itu, jadi kalau untuk ternak atau daging babi itu biasa lebih cepat diketahui kalau dia mengalami penyimpangan akibat adanya bakteri ya, atau itu bisa dilihat dari baunya ya, karena kandungan lemaknya tinggi. Jika prosesnya kurang bagus, biasa mendapatkan beberapa hal penyimpangan ya. Itu terkait dengan ternak babi atau daging babi. Kalau untuk ternak yang mengalami penyimpangan seperti misalkan sapi gelonggongan ya, itu kan biasa dagingnya berair ya, itu bisa dilihat ya. Jadi makanya biasa itu salah satu tipsnya itu kita tidak membeli daging yang kalau tidak digantung ya. Jadi kalau tidak digantung biasa otomatis atau digantung biasa akan terlihat ya, kalau dia daging gelonggongan biasa akhirnya akan banyak menetes ya, kalau dagingnya digantung, atau biasa dagingnya lembek. Nah, itu bisa dilihat. Jadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu yang bisa dilihat ya, dari warna, terus bau, bukan kekenyalannya ya. Jadi kalau dia lembek itu biasa ada hal yang warnanya atau warnanya berbeda dengan warna normal, itu juga biasa ada atau baunya juga. Oke, untuk yang apa tadi ya pertanyaannya Franciscus, untuk terkait dengan kerusakan yang disebabkan oleh bakteri, untuk secara kasat mata itu memang harus dilakukan uji lab ya. Jadi kita tidak serta-merta, tetapi dari dampak kerusakan yang disebabkan oleh bakteri itu kan ada macam-macam ya, bisa menyebabkan kebusukan. Jadi temannya sudah menyampaikan ya, jadi itu bisa dilihat atau bisa diketahui dengan baunya. Tetapi kalau untuk melihat jenis bakteri apa yang mengkontaminasi atau berapa kadarnya, itu harus dilakukan uji lab untuk deteksinya ya, apakah dia tercemar oleh E. coli atau salmonella atau Staphylococcus aureus, itu harus ada uji identifikasi bakteri. Apakah hanya sekedar untuk menguji berapa total bakteri atau total plankton, nah itu ada uji TPC. Jadi kalau untuk spesifik, itu ada uji identifikasi ya, jadi terkait itu. Tetapi walaupun bakteri itu tidak bisa dilihat, dampak dari kerusakan dari bakteri bisa dilihat dari warna, dari bau, terus dan tumpukannya juga bisa dilihat ya. Gitu. Jadi kalau ada dari proses penyimpangan, bisa saja itu bisa disebabkan oleh metabolisme atau yang terjadi oleh mikroorganisme, apakah dia bakteri, apakah jamur, papak, atau ember ya. Nah, itu ya. Terus mungkin kalau yang tadi teman yang bertanya lagi, setelah yang kedua itu untuk terkait dengan penyimpangan yang terjadi, proses penghitungannya itu mungkin temannya tidak sampai melakukan survei dalam proses penghitungan, karena untuk batasan-batasan mata kuliah ini hanya sebatas bagaimana melihat atau menguji terkait dengan kualitas dari daging. Untuk menyangkut dengan proses penghitungannya, apakah sesuai dengan prosedur atau bagaimana, nanti ada mata kuliah tersendiri ya. Jadi mata kuliah itu kayak mata kuliah pilihan ya, mata kuliah agronomi dan teknik pemotongan ternak. Jadi di situ akan dibahas lebih lanjut terkait dengan proses
tahapan pemotongan dari ternak hidup sampai ternak sudah menjadi daging atau menjadi karkas. Jadi dan dalam untuk menjaga rasa aman ya untuk mengkonsumsi suatu produk hasil ternak biasanya usahakan harus melewati tempat pemotongan hewan yang legal atau pemotongan hewan yang legal atau bahkan EPH yang memiliki akreditasi atau nomor kontrol veteriner TKP ya itu akan memberikan jaminan karena pasti prosedur pemotongannya itu melalui proses pemotongan yang sesuai dengan prosedur dan mulai dari alat peralatan dan pekerjaannya itu menerapkan proses-proses dengan tingkat steril dan higienitas yang dari atau karkas yang akan lebih terjamin ya. Oke, kita beri aplaus untuk temannya kelompok 1 sudah memberikan presentasi dari pemaparan tugasnya sudah sangat bagus, sudah memberikan poster juga sudah saya lihat sudah memberikan hal yang menarik ya. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1 dan selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya ya. Oke, kepada kelompok 2 ruang Zoom-nya saya persilahkan ya. Salam, selamat pagi, teman-teman. Pagi, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil survei kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil survei terkait permasalahan daging yang menyimpang. Next. Jika bisa ganti slide. Baik, survei yang kami lakukan bertempat di Pasar Kasinekoten atau biasa disingkat Pasar Impres, Kupang. Jadi penjual yang kami survei ini bernama yang menyimpang. Salah satu itu
Yang pertama, diperoleh dan di mana tempat penyembelihan dilakukan. Nah, jawabannya itu daging diperoleh dan langsung disembeli di RPH OEBA atau rumah potong hewan di OEBA, dan semua daging yang disembeli itu dijual semua. Itu ya, semua daging yang diambil dari RPH atau rumah potong hewan dijual semua tanpa dikeluarkan. Next. Ciki bisa ganti slide. Sudah nih, sudah. Ciki, next slide. Ciki bisa ganti slide. Halo Ciki. Bisa pindah slide kok. Sudah bisa ini. Supaya tanda tempel ya. Belum ada dia punya tayangan, Ciki. Baik, maaf atas gangguan yang terjadi. Saya akan mempresentasinya. Ulang. Baik, kami kelompok 2 melakukan survei berlokasi di Pasar Kasinekoten atau biasa disingkat Pasar Impres. Nah, pertanyaan terkait survei, kami melakukan survei pada penjual dan juga bertanya sedikit pertanyaan, yaitu dari mana daging diperoleh dan di mana tempat penyembelihan dilakukan. Nah, jawabannya daging diperoleh dan langsung disembeli di RPH OEBA atau rumah potong hewan. Berikutnya, apakah semua daging yang disembeli itu dijual semua atau tidak? Nah, jawabannya ya, semua daging yang diambil dari RPH atau rumah potong hewan dijual semua tanpa dikeluarkan. Berikutnya, berapa keuntungan yang diperoleh di masa pandemi? Apakah sama dengan masa sebelum pandemi? Jawabannya, keuntungan yang diperoleh sangat berbeda pada saat sebelum pandemi dan juga sesudah pandemi. Berikutnya, apakah ada pengaruh harga daging pada saat musim penyakit hewan atau tidak, dan pada hari raya dan hari biasa? Jawabannya, tidak ada pengaruh penyakit yang ada, dan pada saat hari raya, harga naik. Berikutnya, bagaimana membedakan daging segar dengan daging yang sudah disimpan lama? Nah, daging yang kita lihat di pasar tersebut merupakan daging segar dengan warna merah segar
dengan keempukan dan elastisnya yang baik, sedangkan daging yang sudah disimpan lama warnanya lebih pucat dan keempukannya itu juga tidak sesempurna pada daging segar. Baik, demikian presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan. Untuk teman-teman, saya berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Halo, moderator. Ya, saya akan bertanya. Saya akan tanggapi yang tadi ini jawaban yang semua daging yang diambil dari RPA dijual semua tanpa dikeluarkan. Saya bertanya, tanpa dikeluarkan tuh yang bagaimana kan? Kan tadi bilang semua daging yang diambil di RPA dijual semua tanpa dikeluarkan. Maunya soalnya dikeluarkan dari RPH kok atau bagaimana? Baik, saya akan menjawabnya. Jadi penjualnya itu mengambil daging yang sudah dipotong dari RPH, dia mengambil karkasnya yang sudah dipotong, sedangkan isinya, kepalanya, kakinya, semuanya ditinggalkan di tempat pemotongan tersebut. Sedangkan karkas-karkasnya itu diambil semua dan dijual semua tanpa dikeluarkan. Terima kasih. Mungkin ada sanggahan lagi? Coba ulang deh, jawab bentar, coba ulang kakak. Soalnya saya kurang dengar. Jadi penjualnya itu yang sudah dipotong di RPH itu karkasnya saja, sedangkan kepalanya, kakinya beserta dengan isi dari dalamnya itu dikeluarkan dan ditinggalkan di dalam di tempat pemotongan tersebut. Dan karkas-karkasnya itu semuanya itu dibawa ke dalam pasar untuk dijual semua tanpa dikeluarkan. Misalnya dia tuh sonde kasih keluar sedikit untuk bawa pulang ke rumah atau bagi-bagi, dia ambil semua untuk jual semua, kecuali dia punya kepala, dia punya kaki dengan dia punya isi dalam. Gitu kakak. Apa masih bingung atau? Apa masih ada sanggahan lagi? Atau teman-teman dari kelompok 2 bisa membantu menjawabnya? Saya persilakan.
survei ditutup saja deh. Kayaknya temannya sudah dari. Oke, kelompok 2 ditutup saja. Tutup saja forumnya. Kayaknya temannya sudah nggak ada yang bertanya atau menanggapi terkait dengan tugas. Baik, selamat pagi. Saya mau izin bertanya untuk kelompok 1, kelompok 2. Oke. Ya, di sini saya mau tanya, apakah dari survei yang teman-teman lakukan di Pasar Impres itu, apakah tidak ditemukan daging yang menyimpang? Karena setahu saya dari tugas yang Ibu berikan, di situ menyuruh kita untuk mencari daging yang menyimpang. Sedangkan yang dari tadi teman-teman jelaskan, tidak memberikan contoh atau menjelaskan lebih detail lagi mengenai daging-daging yang menyimpang. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2. Pagi kawan-kawan, beta dari kelompok 1 mau tanya. Dari kelompok 2 nih, kawan-kawan dong survei daging apa, hewan apa? Dengan beta mau tanya, dari kawan-kawan nampung hasil survei, itu daging yang kualitas baik karmana dan yang son baik tuh kualitas karmana. Itu saudara. Ini baru ini izin Jawa. Kualitas jadi tuh ya nih. Ya pewarna tuh ada ya pucat, dan ada ya ini ya sifat tuh ada ya tahu lama tuh dia akan menjadi pucat, tahu jadi ya seda tuh berwarna merah.
Terima kasih. Saya memperjelaskan baik. Halo. Yo, halo. Halo, Kak. Jadi baik, daging yang kita suplai pada saat itu daging sapi. Dengan kualitas daging itu, daging yang baik itu daging yang berwarna merah. Sedangkan daging yang tidak baik, yang sudah busuk begitu, daging yang berwarna maksudnya ada yang merah-merah ini. Warna merah beda sekali dengan warna yang kualitas daging yang baik. Sekian dan terima kasih. Hanya itu sah. Maunya Kak, karong di survei itu dapat lihat daging yang mulai mana? Yang segar atau mana? Soalnya tadi Pada saat kan, itu, jadi baik. Pada saat itu kita survei daging yang kita lihat daging yang segar-segar semua, yang warna merah semua bagus. maunya merah apa? Mungkin orang yang jual daging itu ambil daging, jual daging yang sudah busuk atau bagaimana. Kualitas bagus, segar. Itu sah. Tidak semua orang jual dagingnya kulit bagus. Saya mau tambahkan dari kelompok apa? Kelompok 2. Ya, silakan Kakak. Ya, terima kasih banyak Kakak. Saya mau tambahkan, otomatis kalau di itu Pak, tempat pemotongan hewan itu, kita juga bisa melihat langsung kan cara kualitas dagingnya yang bagus dan yang benar. Misalnya dari kelompok 2 tadi, yang kami survei kemarin itu tentang kualitas dagingnya masih segar dan masih utuh. Makanya dari kelompok 2 itu sudah memberikan pertanyaan tadi atau jawaban tadi tentang kualitas yang bagus pada daging yang segar, misalnya pada daging sapi. Makanya mereka menjelaskan daging yang bagus itu agak kemerahan, ada yang pucat. Itu yang dijelaskan tadi dari kelompok 2. Terima kasih banyak, Kak. Ibu, ini izin menyangga, Ibu. Apakah bisa dengar suara saya? Langsung Kakak, langsung. Kan ke moderator saya. Nah, ini mungkin saya salah dengar atau apa begitu, Ibu. Tadi kan yang pertama penjelasan pertama kan ada, kalau tidak salah itu kan ada satu yang daging yang segar itu kan yang tadi ciri-cirinya warna merah ini kan segar. Kasih jelas. Begini tuh tadi yang kita jelaskan, daging yang berkualitas itu daging berwarna merah. Hanya itu yang kita jelas tadi. Maksudnya Kakak tolong dengar itu supaya kawan dari kelompok 1 bisa melanjutkan pertanyaan dulu, baru Kakak bisa menyanggahnya supaya bisa lebih jelas. Oke, siap. Oke, pertama minta maaf ya. Maunya begini, kan tadi kan yang di pertanyaan apa? Yang di pembawa materi pertama itu kan dikatakan tadi bilang ada yang kualitas segar dan daging segar dan disimpan lama atau Ibu. Nah, di sini jadi saya bingung. Pertanyaan kedua, di situ dikatakan bahwa semua ini tidak mungkin penjual ini menjual daging yang kualitas di bawah, Ibu. Jadi saya mau bertanya, di sini yang ini mungkin saya yang salah dengar atau apa, jadi ini mungkin ini tolong diperjelas lagi mana yang benar begitu, Ibu. Maksudnya yang ada daging yang kualitas yang teman-teman survei itu ada 2 kualitas daging di situ atau hanya 1? Kan yang pertama yang saya dengar tuh juga ada ini daging yang disimpan lama dan sudah lembek, warna
tidak sesuai dengan yang pertama tuh Ibu. Jadi itu saya mau bertanya, apa saya yang salah dengar atau karena Ibu? Terima kasih. Iya baik Kak. Jadi tadi itu Kakak sudah salah dengar, memang betul. Jadi kan Katong kan bertanya tuh Kak pada soal nomor 6 tuh bagaimana membedakan daging segar dengan daging yang sudah disimpan lama. Katong bertanya kepada penjual. Jadi penjualnya itu menjawab daging segar itu seperti ini pada gambar yang kedua di bawah. Penjual itu menunjuk pada daging yang di bagian bawah ini, gambar kedua. Dia itu berwarna merah segar dan juga keempukannya itu keempukannya itu sesuai kualitas, maksudnya segar. Ketika kita pencet dia itu kembali kembali ke bentuk semula gitu. Jadi Katong juga bertanya apa dia perbedaan dengan daging yang sudah disimpan lama. Jadi itu sang penjual tuh dia memberi contoh, dia menunjuk pada pedagang di sampingnya itu ada satu penjual yang dagingnya itu sudah warna cat dan juga sudah keputih, sudah berwarna putih. Jadi dia menjawab itu contoh daging yang sudah disimpan lama di dalam lemari pendingin. Jadi begitu Kakak. Jadi tadi Kakak salah dengar. Oh, baik, terima kasih. Berarti ada 2 kutas daging di situ, ah. Terima kasih. Ya. Soalnya bingung dengan pertanyaan kedua tadi, bilang semua kualitas daging segar. Terima kasih. Ya, maaf Kakak. Ya baik, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Kakak Nona yang tadi, yang dia penyimpangan itu apa sah? Jadi penyimpangan yang kita dapat dalam proses survei kemarin, kurang lebih tidak ada penyimpangan karena di dalam pasar impres tuh mereka mengambil daging kan yang sudah dipotong dari RPH dan otomatis itu daging dong tuh yang di bawah langsung dipotong dan langsung diambil untuk dijual. Jadi kurang lebih dia penyimpangan tidak ada, tapi yang kita lihat, yang kita survei itu cuma dari segi kebersihannya saja yang kurang bersih. Soalnya daging-daging itu kayak masih ada batu-batu, terus ada kayak serbu kayu begitu, jadi kurang bersih saja dengan kualitas. Begitu Kakak. Apa masih ada sanggahan? Dari kelompok 1, apa masih ada yang kurang jelas atau sangat tidak jelas? Halo Kakak. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi di sini menurut saya dari teman kelompok 1 menyimpulkan bahwa dari survei yang teman lakukan tidak ada penyimpangan. Namun yang saya bingung, tadi teman menjawab untuk pertanyaan dari teman sebelumnya, mengatakan bahwa penjual mengatakan bahwa ini daging yang dijual oleh tetangga penjual itu ada yang menyimpang. Jadi menurut teman-teman, apakah yang teman jelaskan itu agak membuat saya bingung. Terima kasih. Iya Kak. Ya. Ya jadi penjual di sebelahnya itu juga menjual daging yang sama karena lebih pucat dan kalau lebih pucat berarti menyimpang. Ya juga kayaknya itu daging yang disimpan di bagian pojok meja tuh itu satu kumpul saja, tapi sepertinya tidak dijual. Soalnya ini situ kan ada kayak dia punya meja penjual bagian itu tuh kayaknya kurang mengerti juga. Tapi kurang lebih yang Katong keliling pasar impres untuk cari daging tuh, daging tuh semua segar-segar. Cuma itu kayaknya itu Om cuma kasih contoh yang
itu daging yang dia warna lebih pucat, dan yang katong lihat tuh itu kayaknya juga tidak dijual kakak, tapi soalnya itu daging tuh dia terletak di meja belakang bagian sudut gitu kakak. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Mas ada lagi yang berikan pertanyaan? Waktu dan kesempatan saya berikan. Mungkin bisa izin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Saya melihat di poster dituliskan bahwa ada ya semua daging yang diambil dari RPH dijual semua tanpa dikeluarkan. Mungkin bisa sedikit lebih menjelaskan agak terperinci atau lebih jelasnya lagi, maksudnya Gimana? tanpa dikeluarkan itu maksudnya semua daging yang diambil dari RPH dijual semua tanpa dikeluarkan. Mungkin maksud dari yang dikeluarkan itu seperti apa? Apakah dia punya jeroan atau isi dalamnya juga dijual ataukah bagaimana? Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Oke, jadi baik, saya tangkapi pertanyaan dari kakak. Itu maksudnya daging yang sudah dikeluarkan semua itu daging yang kita jual semua. Tidak, maksudnya mana? Maksudnya Maksudnya begini, daging yang kita jual semua itu penjual dagingnya tidak ada pun sisa yang diambil begitu. Hanya itu saya yang tahu. ya kak, jadi tidak mengeluar, dia tuh tidak, misalkan tidak kasih tinggal di dia punya rumah sedikit, tapi dia ambil dari RPH tuh dia ambil semua, kecuali dia punya jeroan dong, kaki, kepala itu yang ditinggalkan, dia ambil semua, dia punya karkas yang baik, dia jual semua tanpa dikasih ke rumah atau kasih ke orang, begitu kakak. Jadi dia jual tuh full. Itu pas. Ya mungkin jawabannya pas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, jadi baik. Mungkin tidak ada lagi yang berikan pertanyaan. Saya tutupkan hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil surveinya. Mungkin bisa diperlihatkan dulu posternya. Kita mereview sama-sama ya. Oke. Oke, dari kayaknya seru ini ya. Dari kelompok dari temannya banyak yang memberikan pertanyaan ya. Jadi mungkin dari tulisan atau pernyataan atau yang dituliskan oleh kelompok 2 itu memberikan makna yang memang sesuatu yang perlu dipertanyakan atau dikonfirmasi atau diluruskan ya.
Di situ memang juga saya sempat melihat ya terkait apa sih, semua daging dijual tanpa dikeluarkannya. Jadi kata dikeluarkan itu apa maksudnya ya? Jadi mungkin ini bisa adik-adik bisa menulis atau sesuatu yang memang tidak memberikan makna yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan dijual, apakah jeroannya itu tidak dikeluarkan ataukah tidak ya. Jadi kalau misalkan tidak dikeluarkan jeroannya itu sudah menyalahi prosedur ya. Apalagi kalau yang termasuk dalam kategori karkas itu tidak termasuk isi dalam ya. Kepala, kaki, di dalam jeroan ya, atau isi rongga perut, isi rongga dada ya. Nah, itu yang perlu adik-adik memberikan informasi yang harus secara jelas ya. Oke, dan mungkin ini bukan semua, bukan cuma kelompok 2, tetapi kelompok 1 ya. Jadi bagaimana kita melakukan survei yang bagus ya. Jadi sebenarnya di tugas ibu itu ada berapa kategori terkait dengan berapa jenis karkas atau daging yang mengalami penyimpangannya. Misalkan salah satunya bahwa daging yang misalkan diberi formalin ya, bagaimana ciri-cirinya daging yang diberi formalin. Nah, itu ada misalkan kalau dari karkas apa atau daging ayam biasa bisa dilihat ya, kalau dicium biasa akan terasa bau kimia atau bau formalin ya, itu bisa dideteksi. Terus biasa juga dilihat dagingnya dia tidak dihinggapi lalat ya, tidak dihinggapi lalat ya bagi daging yang diberi formalin. Ataukah pada bagian kulit dari daging ayam itu dia terasa lebih kesat ya, artinya kayak kinclong begitu ya. Terus pada saat dicubit maka kulit ayamnya tidak kembali kepada posisi semula. Itu salah satu contoh ya, atau terkait salah satu penyimpangan ya terkait dengan daging atau karkas yang diberi formalin ya. Untuk maksud dari penyimpangan di sini sebenarnya bukan, kalau dalam istilah daging atau karkas itu ada 3 kategori ya. Jadi ada karkas atau daging segar, ada karkas atau daging dingin, ada karkas atau daging beku ya. Jadi kalau daging yang sudah disimpan lama itu karena merupakan daging beku atau daging dingin ya. Jadi kualitasnya itu pasti akan berbeda dengan daging yang segar ya. Ini yang juga perlu diperhatikan. Jadi kalau daging yang disimpan lama belum tentu itu merupakan penyimpangan ya. Jadi ini ibu luruskan ya. Jadi kalau penjual itu tidak pernah menganggap produknya ini kualitasnya kurang bagus. Jadi bagaimana kita bisa melakukan survei, melihat secara langsung betul ini daging yang memang kualitasnya masih bagus ya, tidak ada indikasi-indikasi penyimpangan, misalkan apakah dia daging yang dikasih formalin. Nah, terus kalau misalkan daging yang ciri daging yang misalkan gelonggongan, biasa itu bisa dilihat ya. Jadi kalau teksturnya itu akan terasa lembek dan berair. Terus jika ditekan, dagingnya biasa mengeluarkan air. Jadi itu salah satu karakter ya, salah satu karakter bahwa daging itu menyimpang ya. Jadi ini merupakan kita menyimpulkan dari berapa karakteristik itu, oh ini masuk kategori daging yang gelonggongan ya, dengan berapa hasil survei yang kita lakukan dengan petunjuk secara teknis seperti ini ya. Jadi itu tapi kalau untuk mendalami secara langsung
bisa dilakukan atau uji-uji seperti uji kuping lus, ya, uji DPD untuk melihat secara lebih jelas, ya. Tetapi kalau untuk hanya sekedar survei itu hanya melihat tampilan fisiknya saja, ya. Jadi kita hanya melakukan penilaian secara organometrik saja. Jadi itu model yang perlu kita lakukan, ya. Jadi sebelum survei kita harus melihat dulu terkait dengan ciri-ciri dari daging atau karkas memenuhi penyimpangan sebelum adik-adik turun. Jadi karakter ini dia begini, nanti dari hasil survei adik-adik bisa adik-adik simpulkan bahwa kami sudah melakukan survei bahwa daging yang kami survei ini dia mengindikasikan dan kami menyimpulkan bahwa dia daging gelonggongan, ya, karena dari beberapa hasil survei yang saya lakukan itu lebih mengarah ke terkait itu. Itu model untuk melakukan survei atau evaluasi dari suatu produk, ya. Jadi artinya adik-adik turun itu akan sudah ada gambaran hal itu, ya. Jadi supaya pada saat di lapangan langsung bisa memberikan kesimpulan atau setelah survei dirembuklah sama teman-temannya. Oh, ini dia begini. Kita simpulkan seperti ini. Oke, itu saja, ya. Jadi itu bukan cuma kelompok 1, kelompok 2, ya. Jadi ini salah satu metode teknis, ya, bagaimana kita membuat tugasnya apa yang diberikan oleh dosen. Nah, kita harus lebih pahami, mengerti dulu apa maunya, ya, sebelum kita turun di lapangan. Dan ini juga sebagai dasar adik-adik juga untuk salah satu cara bagaimana melakukan riset kecil-kecilan, ya, melalui survei, penelitian secara survei ini, ya. Jadi, itu, tetapi Ibu hargai hasil kerja keras adik-adik, sudah mengerjakan tugasnya, dan semuanya sudah memberikan hasil atau tampilan yang sudah memuaskan bagi Ibu, ya. Sudah memberikan poster dan lain sebagainya, ya. Adapun kekurangannya itu adik-adik ini sebagai proses pembelajaran bagi adik-adik memperbaiki, ya. Jadi nanti ke depannya adik-adik bisa lebih leluasa, ya, atau bisa lebih memberikan gambaran yang maksimal. Oke, Ibu, itu saja dari Ibu, dan mungkin ini sebenarnya pertemuan yang terakhir, ya. Dan dari pertemuan 1 sampai 7 Ibu sudah memberikan materi, walaupun memang mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan bagi adik-adik, ya. Dan mungkin setiap mahasiswa juga menangkap atau sesuatu itu pasti berbeda-beda, ya. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa hasil yang ini bisa memberikan manfaat bagi adik-adik, ya, dari perkuliahan pertama sampai ke 7. Oke, dan Ibu mengingatkan lagi, sebenarnya kan tugasnya lewat e-learning, ya, tetapi Ibu juga istilahnya merasa ini juga, ya. Jadi bagi adik-adik yang memang belum mengumpulkan tugasnya atau terlambat, adik-adik bisa mengumpulkan tugasnya melalui email saya, ya, bagi yang terlambat. Tetapi poin penilaiannya itu akan berbeda bagi teman-teman adik-adik yang mengumpulkan tepat waktu, ya. Tetapi model seperti Ibu ini tidak semua dosen bisa melakukan seperti ini, ya. Ada beberapa dosen kalau mahasiswanya sudah terlambat mengumpulkan tugas itu sudah tidak diterima lagi, ya. Tetapi Ibu bisa memberikan kesempatan bagi adik-adik untuk tetap mengumpulkan tugasnya bagi yang belum mengumpulkan tugasnya walaupun terlambat, ya. Tetapi poin penilaiannya itu akan berbeda dengan temannya yang duluan mengumpulkan.
Terus karena ini pertemuan terakhir, minggu depan kita ujian tengah semester UTS-nya ya. Jadi UTS-nya itu materinya terkait materi pertemuan pertama sampai ke-7. Dan bagi yang belum mengerjakan kuis, dikerjakan kuisnya karena ada batas waktunya ya. Sampai, kalau nggak salah sampai hari ini ya. Sampai hari ini jam 23.55 ya. Atau dicek lagi di learning-nya, kuisnya itu sampai jam berapa ya, atau sampai tanggal berapa. Itu tidak cek lagi. Dikerjakan kuisnya, dan kemarin ada teman yang koreksi. Sebenarnya saya mau mengoreksi, tetapi masih ada teman yang belum mengerjakan kuisnya ya sampai sekarang. Jadi nanti saya akan koreksi secara langsung ya. Jadi jawaban yang salah yang itu akan dicek lagi, dan kalaupun ada yang salah, kesalahan dari saya, nanti poinnya akan saya anggap benar semua ya. Jadi yang menjawab salah akan saya anggap benar ya, karena kesalahan dari saya. Terus setelah Ibu nanti akan dilanjutkan materinya oleh Pak Abdullah. Nanti Ketinya Renaldi ya, Renaldi invite Pak Abdullah ya di grup WA. Nanti setelah UTS nanti Pak Abdullah yang akan melanjutkan materinya ya sampai ujian akhir semester. Oke, dan untuk terkait UTS-nya nanti soalnya sekitar 50 nomor, terus sekitar 50 nomor, dan soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda ya. Jadi untuk link soalnya nanti akan Ibu sematkan lagi di learning. Jadi adik-adik adik-adik bisa nanti mengerjakan kuisnya, nanti melihat linknya lewat learning ya. Oke, itu saja sedikit informasi dari saya, dan Ibu mohon maaf jika ada kesalahan atau baik sikap ataupun secara verbal Ibu ucapkan, Ibu mohon maaf, dan mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi yang lebih luas, dan Ibu mohon adik-adik untuk belajar atau mempersiapkan diri untuk mengikuti UTS-nya nanti. Oke, dari Ibu sekian, mungkin Ibu akhiri perkuliahan pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu.